Padahal aku dikabarkan mati. Udah dikubur, pakaian semua, foto-foto dikubur semua. Pasangan viral di Arab Saudi maupun di Indonesia, dan kita berangkat jadi TKW, nggak taunya di sini bisa jadi artis. Kalau Mary berapa tahun di sini? Alhamdulillah 32. 32 tahun. Udah tua. Di luar itu jangan memandang enaknya. Aku pernah putus kontak selama mungkin ada 9 tahun. Di Khala Mary, ya ahlan wa sahlan, شلونك؟ شو الاخبار؟ يعطيك الصحة العافية. شلون الزواج؟ والله زواجي زين. زين. المرض مو زين. الحمد لله. Salim, Alhamdulillah, mia. Mia. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan pasangan viral di Arab Saudi maupun di Indonesia, dan kita akan sedikit ngobrol, berbincang-bincang tentang kehidupan Khala Mary yang berangkat jadi TKW, nggak taunya di sini bisa jadi artis. Alhamdulillah. Bisa kita mungkin sebagian orang udah pada tahu dan sebagian mungkin belum ada yang tahu. Bisa Khala Mary jelaskan maksudnya riwayatnya nih dari berangkat ke Indonesia sampai tiba-tiba ke Saudi terus jadi artis, kisah hidup lah singkat. Kisah hidup singkat itu ya, kita niat datang ke Saudi cari rezeki, membantu suami atau membantu keluarga. Orang keluar itu intinya harus sabar, punya tekad, percaya diri, sabar, kuat fisik, kuat mental. Fisik buat mental. Ya, itu buat saya ataupun teman-teman yang lain yang punya niatan ke Arab Saudi itu harus siap fisik, siap mental. Siap. Ngomong-ngomong, Khala Mary berapa tahun di sini? Alhamdulillah 32. 32 tahun. Udah tua. 32 tahun. Dan nenek-nenek. Udah. Tapi cinta. Harus. Harus. Oke. 32 tahun nih. Selama 32 tahun kapan Bu Mary itu pertama dikenal oleh sosial media dan bisa terkenal lah di Arab Saudi itu setelah berapa tahun kerja di Arab Saudi? Aku kerja dari tahun 1993. 1993. Saya Ya, belum lahir. berkat kesabaran, keteguhan gitu, percaya diri di sini ya. Orang di luar itu jangan memandang enaknya. Bener. Gitu. Tapi memandang kita kerja di sini bagaimana menghadapi orang asing bagi Orang kita asing. ya. Yang Kita beda harus- kultur, ya. beda ini. Karena kita itu ketut orang harus menghargai rumah yang kita Kita harus numpang, mengikuti aturan lah ya. ya. Harus nurut sama aturan yang ada di dalam rumah, harus sabar gitu. Kan banyak ya Iya. cerita-cerita aku lihat ya di sosial media, banyak yang nggak betah, banyak yang 2 bulan minta pulang. Iya. Seperti Kabur. gitu. Ya. Itu bukan saya menyinggung mereka Iya, karena hiburan iya. gitu enggak, tapi itu karena nggak sabar, nggak betah gitu ya, Nggak kuat mental. nggak kuat mentalnya. Intinya harus sabar lah. Harus sabar. Aku jujur, dibilang enak nggak enak, dibilang enak gitu kerja menghadapi orang sini ya. Ya bagaimana perjalanannya penuh liku-liku. Penuh liku. Penuh liku-liku. Enggak kayak orang lihat sekarang udah terkenal Oh, enak, enggak. iya, enggak. Pasti. Enggak seenak. Orang memandang kita kan dari enaknya. Iya. Tapi enggak dari yang kita ya rasakan. Benar. Pasti ada lah liku-liku. Ya aku di sini terkenal itu baru-baru ini 2021. 2000 setelah corona berarti. Setelah corona. Ya masih dalam corona tapi udah agak Iya, ringan. iya. Itu pertama kali itu ya cuma iseng-iseng. Iseng-iseng aja. Sama Bu Mary sendiri atau Anak majikan. anak majikan iseng-iseng? Ya, anak majikan itu kan aku yang dari kecil, dari umur 2 tahun itu aku yang ngurus. Aku yang bikinkan susu di dot itu. Dari yang umur 2 tahun. mandikan, iya, yang ngasih dia pakaian ke TK, ke SD, ke SMA, SMP, SMA aku semua. Sekarang malah udah kerja Ya, bareng. udah kerja bareng. Iya. Gitu. Ya mulanya itu iseng-iseng dulu. Iseng-iseng ya. Awalnya iseng-iseng upload di sosial media. Ini kan
Bu Mary ini terkenal dengan ngomong bahasa Arab Arab. yang Al-Hasa. Hasawi ya, Hasawi ya. Logat Hasa gitulah ya. Terus Assalamualaikum ya Bu. iya, gitu-gitu. Terus katanya Bu Mary juga saya dengar nasi kapsah apa begitu pinter masak juga. Biryani, mandi, kan orang desa terkenal. Iya, benar. Ya alhamdulillah ya. Di sini ibaratnya 32 tahun ya. 32. Semua masakan aku bisa. 32. Kalau misalnya ada azimah itu yang beli 1 ekor kambing, Iya. masak aku sendiri yang Bu Mary yang masak. Ya aku sendiri. Di rumah? Ya alhamdulillah aku bisa semua. Nasi masak. mandi. Kan kadang-kadang ya masak di restoran kadang nggak enak. Iya, benar. Beda Sendiri, lah ya. rasanya. Aku udah beli saja daging aku masak sendiri. Ya Tapi kan ngirit. bumbunya nggak tanggung-tanggung. Gak pelit bumbu ya Om Salim? Beli bumbu di sini. Semoga gak pelit cinta juga. Jangan sampai deh. Jadi sebelum ke saya ke Om Salim nih. Jadi Bu Mary ini 2021 mulai update di sosial media bersama anak majikan terus meledak terkenal, dikenal. Sekarang malah udah main sinetron segala ya. Alhamdulillah udah membintangi 2 sinetron. 2 sinetron. Langsung 1 kali bintang itu bintang untuk iklan di televisi Saudi. Di televisi Sanad Saudi. itu. Jadi bintang iklan juga di televisi Bintang iklan Saudi. di televisi Saudi. Oke. Kalau kemarin nih waktu pulang kan Bu Mary sempat pulang terus nikah kan, anak majikan juga ikut pulang ke Indonesia, ikut menghadiri nikah. Yang dihubungin para anak majikan. Bukan pengantin ya, malah anak majikannya. Anak majikan. Itu Bu Mary waktu pulang ke Indonesia itu kan viral ya, masuk berita Saudi segala. Itu memang anak majikan dari awal memang mau hadir di pernikahan Bu Mary atau karena istilahnya ini enak bagus nih di konten ini Enggak, jadi memang dia ikut hadir. Dia ibaratnya menghormati apa yang anak ART-nya Iya. yang udah berumah dia dari kecil. Viralnya itu bonus. viralnya bonus. Berarti memang udah niat hadir. Dia nyangka juga mau viral. Iya. Kita nggak tahu kalau mau viral. Nggak bakalan tahu ya kalau mau viral. Kalau Bu Mary asli mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Orang Napak, Banjarnegara. Wong apa? Orang apa? Orang kepena. Iya. Om Salim juga dari Banjar. Ya, Banjarnegara. Banjarnegara. Masih sama-sama kecamatan Susu. Masih satu kecamatan Iya. berarti. Apa ini cinta lama bersemi kembali atau? Ya mungkin. Soalnya tadi sebelum on cam kita ngobrol-ngobrol katanya pernah dulu ini jadi balik lagi akhirnya nikah. Iya, kita kan kenal 2015. Kenal dari 2015. Putus sambung gitu. Masuk suami aku itu ya kembali kita sambung lagi kontaknya. Itu yang disebut liku-liku kehidupan. Iya, liku-liku kehidupan. Tapi Om Salim memang dulu itu pernah dekat sama Bu Mary. Iya pernah. 2015 pernah punya hubungan terus Kandas. ya karena faktor Kandas faktor terus. jauh ya. Oh, LDR LDR susah. kan nggak enak ya. Berat. Jadi kan kurang yakin gitu. Akhirnya terpaksa ya udahlah mendingan lepas aja. Nanti kalau jodoh juga nggak Balik kemana. lagi. Tapi ternyata kan jodoh. Ternyata jodoh. Akhirnya pada akhirnya jodoh. Alhamdulillah. Terus kemarin itu Bu Mary waktu majikan datang ke sana pasti orang-orang kampung pada ramai kan. Ramai dikira aku nikah sama anak majikan. Dikiranya nikah sama Dikira majikan. anak majikan. Apa Bu Mary di kampung juga gimana? Apa cuma di Saudi Arabia Bu Mary terkenal, di kampung juga dikenal juga Bu Mary? Enggak, kalau Kalau di kampung kurang dikenal ya. Kurang ya? Soalnya Bu Mary kan dia konten-kontennya kan bukan tentang Indonesia, tentang Arab Saudi. Jadi kebanyakan yang terkenal paling viral kan di Sinop ya. Iya, Sinop. Kalau TikTok sama Facebook paling kan terkenalnya cuma sebentar doang. Iya. Sedangkan rakyat Indonesia kebanyakan kan TikTok sama Facebook. TikTok, Facebook, ya, Snap kurang. Jadi, tapi orang-orang di Indonesia jarang ada yang tahu kalau Bu Mary ini artis terkenal di Arab Saudi. Nggak ada yang tahu. Tapi ya sekarang ya yang dari keluarga. Ya dari keluarga udah tahu. Om Salim sebelumnya tahu nggak? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Taunya kapan? Kalau Bu Mary ini ternyata artis terkenal di Ya Arab Saudi. setelah kesini aja. Setelah kesini? Iya. Masa? Sebelumnya nggak tahu? Nggak tahu.
Bu Mary Dari itu orang Indonesia kan jarang ada yang tahu. Saya juga kalau tadinya nggak kesini nggak bakalan bentar, tahu. bentar. Berarti Bu Mary nggak pernah cerita kalau saya ini suka main di sosmed ini ke Om Salim. Pernah, tapi kan ibaratnya Nggak ngurusin lah ya, iya. Ya, ini orang pacaran bagaimana? Iya. Kan nggak ngurusin ini. Terus mungkin saya nggak ngeremehin Bu Mary, nggak ngeremehin siapapun ya. Mungkin juga masa sih seorang TKW kerja di luar negeri bisa jadi artis besar kan? Mungkin Om Salimnya nggak nyangka sebesar ini. Nyatanya memang besar kan Bu Mary di sini. Ya kan tahunya waktu dia datang langsung banyak, oh ini suaminya Mary, mungkin selfie. Iya. Sekarang jadi setiap keluar udah ada yang kenal, oh ini Salim, Iya. suaranya Mary. Kadang-kadang aku kan risih ya, Iya. gitu. Mary, itu Mary, aku dia, pura-pura nggak dengar, Iya. gitu, sering. Itu mah dipanggil, udah diam gitu. Kadang pengen bosan juga ya Bu. Ya bukan bosan kayak Kan jenuh lah iya, ya. masa setiap kita jalan ada yang selfie kan kita Mungkin juga lagi pengen, ya pengen tenang lah. ya, pengen tenang. Berarti Bu Mary di sini kalau pergi kemana-mana, oh ini Mary ini orang-orang Saudi. Jangankan pergi, orang di jalan raya kita jalan juga udah, itu Mary sama suaminya. Mobil aja di ketahuan. mobil aja. Iya. Ya dari Kita udah mobil ya. mendekat di mobil aja ketahuan. Kemarin di mobil ada yang langsung didit ya. Pakai balik Mary. Kita udah terkenal gitu. Ya kita takutnya apa ya? Dikira orang sombong. Iya, benar. Ya kita turunkan kaca mobil, kita membalas salam. Iya, gitu. nyapa lah ya. Iya, kita harus saling ramah. Kita kan di negara orang. Kita terkenal juga dari mereka. Bener, jangan nggak boleh sombong lah. Apa juga yang mau disombongkan kan pada Iya, akhirnya. padahal banyak orang yang bilang ya, ini orang Saudi yang bilang, Mary, kamu kok nggak sombong ya? Orang terkenal itu biasanya nggak mau menyapa Iya. orang-orang yang di jalan atau di pusat atau toko belanja Iya. itu nggak mau, kamu kok beda gitu. Aku bilang kenapa sombong? Rezeki itu titipan. Bener. Nggak ada yang perlu kita Semua bakal sombongkan. mati, Iya. Mary. Kita kalau mati pun cuma membawa kain kafan, aku bilang begitu. Benar. Jadi buat apa sombong lah? Iya, banyak juga ya sesama orang Indonesia TKW aku ketemuan di Rio, kamu kok orangnya baik, Iya. nggak sombong. Banyak ya orang yang udah main TikTok itu terkenal, Terus sombong. disapa gitu Iya. nggak mau balas. Kita sama-sama kesini cari rezeki. Benar. Kita sama-sama kesini ngosek WC. Aku kan bilang gitu. Aku bilang apa adanya. Oke, ngomongin ngosek WC. Berarti sekarang Bu Mary setelah terkenal nih, Nah, masih kerja di rumah sebagai aku di rumah, tapi kalau kerjaan rumah aku udah stop. Cuma masak gitu. oh ya, pekerjaan ringan aja. Ringan saja, cuma bantu masak. Kalau malam Jumat kumpul-kumpul anak majikan ya aku masak untuk mereka gitu. Ya masih ada. Iya, Kan harus masih- jaga stamina. Iya benar. Karena sering bikin ini ya. Yang bikin pertama iklan. kita masih tinggal di rumah mereka. Iya, oke. Yang kedua kita makan juga dari mereka. Oke. Listrik, air semuanya dari mereka. Ya kita harus punya menghargai, iya, iya. harus punya Masa perasaan. iya punya perasaan, masa udah Ah, mentang-mentang mana? terkenal nggak mau Mentang-mentang ngapa-ngapain. terkenal, ya gitu. Nggak boleh gitu. Tapi sekarang saya lihat di TikToknya sekarang bukan cuma Bu Mary, jadi Om Salim juga ikut-ikut masuk ke dalam situ dan udah ada tawaran belum ini sinetron? Belum. Sinetron. Nanti sinetronnya di Indonesia aja. Iya boleh. Apa kisah cintanya Om Salim sama Bu Mary ini? Ya, Bisa. mungkin. Tapi kalau diangkat kurang menarik. Kisah cinta saya. Iya kurang. Karena udah takdir kan. Kalau udah takdir nggak menarik lagi. Yang menarik itu Bu Mary di sini niat kerja jadi tenaga kerja wanita, merantau ke Arab Saudi, tiba-tiba boom terkenal. Tiba-tiba pulang nikah sama Om Salim, boom terkenal masuk TV Saudi. Nikahnya diliput sama TV, saya nikah nggak ada kamera yang foto saya. Iya, alhamdulillah. Enggak, waktu nikahan memang ada wartawan. Iya. Yang masukkan ke TV-TV itu wartawan ada gitu. Ya, Dari Indonesia? Dari Indonesia. Berarti masuk berita di Indonesia juga ya. Iya. Yang saya lihat itu TV Saudi kalau wawancara Bu Mary kan ya, Iya, wawancara. sama. Tapi kenapa nggak ada Om Salim di situ? Pas wawancara sama majikan aja. Saya nggak bisa bahasanya kan. Oh iya bahasa. Maksudnya kagok nanti Iya, ngomong. iya. Paling saya juga di depan kamera dong, mending gini aja. Tapi kita masuk di Trans 7 loh. Oh, di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Masuk Trans 7, Iya, iya. masuk gitu. Karena itu tadi.
sudah viral, nikah sama Salim viral, akhirnya Salim dibawa ke sini. Apa itu memang rencana dari awal? Rencana udah memang seperti itu. Semenjak 2023 kita nyambung kontak lagi, aku udah bilang berniatan nanti nikah bawa suami ke sini gitu. Terus oke kata majikan. Iya. Salimnya juga mau dibawa ke sini. Ya bojone nangke. Mungkin pengen kerja. Kalau nggak mau takutnya hilang. Iya. Terus kita ngomongin masalah Bu Mary sekarang udah jadi artis terkenal, Salim juga jadi artis terkenal. Kita agak sedikit masuk ke gaji nih. Bu Mary kan sekarang kerja kan udah enggak kan di rumah-rumah, paling bantu-bantu, itu pun kalau nggak capek. Kalau lagi ada syuting ya nggak ikut bantu-bantu lah. Itu kalau masalah pendapatan gajinya itu Bu Mary tetap digaji. Dapat gaji tiap bulan. Gaji tetap lah ya. Kalau Salim gaji tetap juga. Gaji tetap juga. Saya kan posisinya sekarang driver istri. Oh iya, driver. Tapi kan masuk ke video terus kan, sering masuk bahkan ke Iya, video. kadang kalau ngonten harus suami ikut. Iya. Terus Bu Mary itu katanya kita ngobrol-ngobrol di belakang tadi 20 tahun nggak pulang ke Indonesia. Ya pertama 20 tahun nggak pulang. Selama 20 tahun itu Aku di sini 32 tahun pulang 2 kali. pulang. Yang pertama 2013, yang kedua kemarin 2020. Saking betahnya. Saking betahnya. Tapi dulu padahal belum jadi artis loh. Iya. Belum kan Bu? Belum Kan. Tapi Berarti setelah Karena niat cari rezekinya itu. iya, karena Ingin merubah nasib. mungkin tekad apa ya, juga. kita udah nyaman di satu tempat. Jadi bagaimana ya? Waktu pulang 2013 itu, pulang 2013 aku udah niat nggak kembali ke sini. exit. Aku nyoba kerja di Jakarta, di Cipete cuma 2 hari. Di rumah juga itu. Di rumah Cipete itu aku 2 hari di rumah Cipete, pulang ke Banjarnegara. Berangkat lagi ke Bintaro sektor 9, 2 minggu. Itu kerja rumah lagi. Kerja rumah lagi. Gak Gak betah. betah. Telepon anak majikan. Beli aku tiket. Aku mau kembali ke Saudi. Kenapa di Indonesia? Kenapa di negara sendiri cuma 2 hari tapi di negara Nah, lain sampai itu. 30 tahun? Kenapa ya? Sepertinya aku sudah terbiasa dengan Kehidupan Saudi. adat Saudi. Iya. Aku di Bintaro 2 minggu nggak pernah keluar buka pintu atau jendela, tertutup, takut. Karena di Saudi itu nggak pernah keluar. Iya, apalagi zaman dulu Iya, ya. di Bintaro gitu, nggak pernah keluar, nggak nyaman. Nggak nyamannya apa ya? Mungkin di sini serba kecukupan, langsung kamar ada, Iya, AC ada, semuanya itu kita nggak ngeluarin. iya. Kalau di Indonesia kita harus ngeluarin sendiri, bukan dari majikan. Enggak ditanggung majikan. Enggak. Makanya aku nggak betah, masuk kembali ke Saudi. Langsung pengen berangkat ke Saudi. Ya itulah katanya kalau orang udah kenal luar negeri nggak betah di negara sendiri. Benar. Ya karena itu karena yang adat, apalagi Bu Mary Ada 20 perubahan. tahun. Nggak ada dimasuk. Iya. Apalagi Bu Mary udah 20 tahun kan di Saudi, terus tiba-tiba pulang kerja di Jakarta. Berbeda. Panas. Iya, panas. Panas nggak Di ada sini juga kipas. panas. AC ada. Iya, AC ada. Nggak bayar. Nggak bayar. Ada artis di Jakarta bayar sendiri apa sendiri. Sendiri. Nggak ada AC, nggak ada kipas. Aku tidur tuh di lantai. Saking panas. Saking panasnya. Pengen adem Nggak tidur ada di lantai. jendela. Jendela juga nggak ada. Aku ikut orang Padang. Masa satu hari untuk hari kita makan. Oh, Padang. Ya mending balik mari ngene biung. Walaupun orang nyebelin tapi sendiri lancar ya. Paling lancar. Balik desa aku pulang ke Jawa lagi. Langsung aku Akhirnya- ngurus paspor. Berarti bikin visa apa lagi paspor lagi. Paspor. Ngurus baru lagi. Visa, langsung Saudi lagi. Berangkat lagi. Padahal itu udah belikan tiket kan. Iya. Pulang pergi aku bakar tiketnya. Jadi anak majikan beli tiket baru. Beli tiket baru. Untung nggak marah ya. Enggak marah. Nggak marah. Aku pura-pura. Iya. Hangus tiketnya. Itu terus 20 tahun Bu Mary berangkat lagi. Berangkat lagi di sini pernah pulang lagi enggak? 10 tahun. Berarti langsung kemarin pulang itu nikah. Iya.
10 tahun aku berangkat 2014, 2014. pulang kemarin 2024. 2024. Berarti 10 tahun. Pulang cuman 2 bulan. Nikah 2 bulan ke sini lagi. Berangkat lagi ke sini. Ini Pulang rencana buat nikah. nikah aja buat jemput Om Salim ke Iya. tempatnya. Nikah. Sang pujaan hati. Bener Om Salim. Terus Bu Mary ini apa? Selama 20 tahun, kalau boleh tahu dulu berapa digaji di tahun 93 Bu Mary? Gaji dulu 600 real. 600 real. 600 real. Langsung ke 1000 real. Langsung ke 1000 real. 1000 real. Habis Terus 1000 real 1200. 1200. Terakhir 1500. Terakhir 1500 sebelum terkenal ya jadi artis. Jadi memang dulu itu ya tidak ada yang instan lah ya. Dulu itu dari gaji 600 bertahap kan ke 1000 terus 1500 akhirnya jadi terkenal itu tidak ada yang instan ternyata. Enggak ada gratis. Enggak ada yang gratis. Sabar. Kadang-kadang ibaratnya orang di sini ya, kita mandi kata orang Jawa itu atus getih, atus keringat dilakoni. Benar. Lah kayak itu berkat kesabaran. Semuanya butuh proses. Butuh proses. Benar, tidak ada yang instan. Orang mungkin sekarang taunya wah Bu Mary artis enak Artis, hidupnya. duitnya Iya, banyak, duitnya uangnya banyak. banyak. Iya. Enggak seperti yang mereka kira. Iya benar. Kalau Om Salim udah berapa lama di sini? Dari nikah aja langsung ke sini. Iya. Mau 1 Dari tahun. bulan Juni sampai sekarang bulan Nikah bulan apa, Pak? Bulan Mei. 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 Oh, berarti 1 bulan. Berarti bareng berangkat ke sini sama Bu Mary. Ya cuma aku Beda 2 minggu. Oh, beda. 12 Beda. Juli. Beda 2 minggu. Saya mau bareng cuman nggak keburu paspornya. Ya enggak apa-apa. Emang harus bareng terus kan walaupun pengantenannya tenang. Sempat mau hilang saya itu di Damam. Sempat mau hilang. Iya. Ya, tapi Nyari majikan nggak ketemu itu. Saya mana bahasa nggak bisa, nomor telepon susah terhubungi, saya nggak punya internet. Waduh, saya udah mau Akhirnya hilang itu. kalau udah mentok begitu biasanya bahasa isyarat jalan. Weh, Iya, gitu saya aja. dituin sama tukang taksi. Mau kemana, tapi kan bahasanya dia pakai bahasa Arabi. Iya. Saya nggak tahu kan. Saya cuman ngasih nomor telepon aja ke Iya. tukang taksi. Nah, terus nomor teleponnya dihubungi sama tukang taksi. Terus? Nggak taunya orangnya udah di Bandara belakang juga. saya. Oh, di belakang saya sama Bu Mary. Salim. Tapi enggak ikut. Oh, nggak ikut. Karena aku siap-siap kejutan. Iya, oh ya Orang surprise. tahun Iya, nikah iya, kan harus begitu. Ada bunga segala ya bisa lihat. Ya ada bunga, ada coklat, ada Iya. roti pokoknya. Di Banjar nggak dapet kan begitu gitu. Surprise. Nah, Om Salim di sini berarti udah hampir 1 tahun ya, Bu? Kesibukannya? Kesibukan saya tiap hari ya paling bantu-bantu di rumah kalau kayak bersih-bersih. Iya. Terus tapi tugas utama saya driver, nganterin kemana-mana dia harus diantar sama saya. Antar Bu Mary lah ya. Iya. Ya kalau masalah bersih-bersih rumah makan itu kan tahu diri aja Iya, lah udah kita tinggal di situ ya Kadang-kadang ngerawat aja lah gitu. ya nggak apa-apa. Jaga kebersihan. Kadang disuruh juga, dapat gaji juga. Dapat dong. Kalau nggak dapat gaji kita nggak dapat. Iya, kirain dapat gajinya cuma 1 ternyata sendiri-sendiri gajinya. Sendiri. Alhamdulillah. Kerjanya juga kan sendiri-sendiri. Kerjanya juga Salim lebih ke supir ya. Iya. Kadang disuruh ngantar. ya ngantar ke baju atau ngantar bersih-bersih kontrakan anak juga. Iya. Jadi dikasih mobil, dipegangin mobil sama Mas. Iya. Buat pergi-pergi. Ada inventaris mobilnya. Gimana itu pertama datang ke Saudi terus ternyata Bu Mary terkenal ini apa? Yang pertama saya nggak terlalu ambil ini ya, nggak terlalu kaget sih ya orang. Iya. Apa ya? Udah biasa kayak ngelihat artis biasa aja gitu. Iya. Orang terkenal. Justru saya malah minder. Iya. Takutnya dia terkenal, saya nggak terkenal. Enggak, itu waktu pertama Om Salim tahu itu di mana bahwa ternyata Bu Mary ini istri saya terkenal ini. Ya di sini. Di sini itu Iya. di mana kayak misalkan lagi jalan ke mall terus, Bu Mary ada yang manggil. Waktu saya Hari sama bisa Mesialan. ikut. Oh iya makan. Iya. Iya. Saudi itu. Ya itu. Saya kan pernah ikut festival apa gitu. Lah, saya malah jadi dikerubutin. Iya, katanya.
sebenarnya nggak nyaman ya Iya. diikutin begitu-begitu, cuman ya udah jadi resiko kan Iya. namanya orang pulang. Namanya ya orang Ya ikut-ikut aja, dinyaman-nyamanin aja. nyaman-nyamanin aja. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah lah dapet Ibu Mary artis Saudi lagi. Om Salim waktu pertama ke Saudi apa yang bikin Om Salim shock culture kayak kaget, oh ternyata di Saudi ini begini, beda kalau di Banjarnegara di tempat apa nih? Masalahnya cuaca. Kalau Cuaca cuaca saya kaget. terlalu Saya ekstrim ya. datang ke sini ekstrim panasnya, langsung sakit. Yang pertama cuaca, Cuaca. yang kedua jalan. Kita sering kena tilang. Oh, sering kena tilang Om Salim. Mukhalafah. 1 minggu 2 kali tilang. 1 minggu 2 kali ketilang. 300, Kencang 300. Iya, Kencang. Enak Saya- kencang di sini. Saya biasa kalau di Indonesia kan bawa 100, kadang lebih nggak apa-apa. Ternyata di sini sangat ketat. Enggak ada kamera di sini, hati-hati. Ini baru kena 3.000. Lampu merah Lampu merah. diterabas. Terobos. Saya putar balik langsung. Nggak Di berhenti lampu dulu. merah. 3.000. 3.000. 3.000 real. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalau saya mau buat artis alhamdulillah. Kalau saya mau Berarti sedang diuji oleh yang kuasa. berarti kalau mau dinaikin derajatnya ya. Iyalah 3.000. Coba dikali berapa? 12 juta. Muter balik doang 12 juta. Ya, Ya harus ngumpulin gaji saya 2 bulan untuk 3 membayar. bulan. 1 bulan juga kurang. Minta dari Mary setengah. Kenapa waktu apa ketilang itu emang nggak tahu peraturan Om Salim? Ya tahu sih sebenarnya. Cuman waktu Kan saya. yang kalau waktu yang ketilang 3.000 itu pikir saya itu bisa gitu langsung putar balik. Soalnya di belakang juga ngelaksonin sampai ngedim. Wah, bisa kali ya. Langsung saya putar aja gitu. Orang sini begitu memang. Iya. Lah, Nggak taunya. ternyata dia yang ngerumusin saya. Coba kalau 3.000 dibagiin ke masyarakat, ini pasti senang larinya kencang. Ya itulah namanya di Kalau Saudi. kecepatan saya emang kadang tahu-tahu udah kenceng gitu. Tahu-tahu udah Iya, pas giliran tapi ngantuk sih enggak ya. Cuman giliran bawah tuh udah lewat nih. kan ada itunya ding ding ding. Oh di sini enggak ya, 80 80, 90 ya. 90 enggak Bunyi ya. ya. Cuman kadang kecolongannya kan kamera yang enggak kelihatan Ya, itu kecil yang itu ya. jalan. Kamera mata kucing Iya. ya. Kalau misalnya kita enggak benar-benar, kalau yang orang sini kan udah tahu biasanya di sini ada, Iya, iya. biasanya di sini ada. Kita kan enggak tahu orang baru. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah jarang lah. Iya. Enggak terlalu. Ya udah harus inilah dari kalau misalkan mau infak atau apa jangan ke hukum ini tim-tim ini nih kasih ini biar semangat. Saya sedikit cerita Bu. Saya kemarin tahun lalu pergi ke Mekah sama istri bawa mobil sama keluarga. Pulang dari Mekah nggak tahu kena tilang berapa 2.000 atau 2.500 itu. 2.250 kalau nggak salah itu tilangan itu di jalan kan sepi misalnya kan Bu ya. Apalagi kalau kerjaan kan itu kan nggak ada apa-apa kan. Jalan kenceng aja nggak taunya datang SMS semua kan. Ya begitulah. Terus Bu Mary sekarang lagi main sinetron apa? Main sinetron nggak sekarang lagi? Kalau sekarang sih, kalau panggilan sinetron itu kalau udah dekat dengan bulan puasa, Oh, pertengahan banyak. tahun itu ada tawaran. Banyak sinetron masuk pertengahan Iya, tahun. kalau sekarang ya konten, mungkin ada promosi. Iya, itu ya apa? Promosi barang ini itu. Promosi restoran, Restoran, supermarket, tempat, ya. toko pakaian. Tapi khusus di Alhas saja. Di Al-Hasa, di Damam, di Al-Hasa, di Riyadh. Berarti kalau misalnya nih ada salah satu yang pengen Bu Mary ayo promosiin ini saya ini itu enggak berarti nggak langsung ke Bu Mary ya melewati Anaknya juga. melewati anak majikan berarti manajer lah termasuk ya manajer Bu Mary. Walaupun ke Om Salim nggak bisa. Enggak bisa. Nggak bisa harus ke manajer. Iya, kan dia yang megang aku. Oke, jadi ya dimanajerin oleh anaknya lah. Jadi kalau misalnya pernah nggak Bu Mary ditawarin sama orang Saudi misalkan Mary ayo kita kontenin bareng sama saya ini misalnya ada promosi ini itu tapi langsung ke Bu Mary pernah nggak ada tawaran seperti Kalau yang nawarin tuh misalnya kita kan ketemu di toko. iya misalkan pas lagi ketemu gitu terus Iya. mereka nawarin Iya, ayo nonton bareng nggak apa-apa. Yang penting anak majikan ada. iya tapi kalau nggak Kita ada dimasukkan ke akunnya gitu. kalau
Ya kalau ya bikin sekedar bikin video halo Iya bukan Mary video ya, itu itu enggak. nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah ke bisnis, ke usaha itu nggak boleh. Kita itu urusan Iya, itu memang udah perjanjian dari awalnya seperti itu. Iya, ya kita harus menghormati lah kan kita juga. kan kita kan di sini kotoran. Bener. Nah, gitu. Iya. Terus Semua aturan ya itu aku ikutin. Mm-mm. Yang gini-gini ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak bisa. Ya Iya udah udah. kita nanggung. Iya. Karena ini kan kita pendatang juga di sini kan kita harus menuruti Kan di aturan sini kita. orang asing juga. Iya. Boleh ngonten ya boleh. Iya benar. Harus ada ininya kan harus ada izinnya kalau nggak salah. Ini kan kita punya rasa. Iya harus ada rasa Nah, izin. tiga tahun 15.000. 3 tahun 15.000. Iya kalau misalkan mempromosikan tempat apapun itu memang harus ada izinnya Ya, sekarang ada di sini. izin. Nggak bisa sembarang Nah, orang. kita orang asing ibaratnya kalau nggak boleh di sini. Iya. Harus yang pegang orang Saudi Melalui manajer lah ya. Manajer. Orang sini asli. Hmm. Dan itu berizin ya. Berizin. Ada bayar pajaknya segala Iya, ini. bayar pajak itu 15.000. 1 tahun 5.000. Langsung yang kedua kali kan pertama kita terkenal, aku sering live kan di TikTok. Iya. Kita dapat panggilan Mm-mm. dari ibaratnya hukumah Dari hukum. yang paling tinggi dari Riyadh. Katanya memang Mary itu memang benar-benar suka Saudi gitu. Apa cuma berpura-pura agar dia terkenal? Itu ada teguran, dipanggil anak majikan. Terus Kan dia enggak lah, Mary di sini udah 30 tahun, dia memang suka Saudi. Langsung dia juga udah seperti orang Saudi gitu. oh dipanggil itu gimana maksudnya Bu? Nggak paham saya. Bu Mary live nih. Sering live di sering TikTok. live. Terus Kan anak majikan dapat panggilan dari kepolisian oh pusat. dari Pusat. Iya. dipanggil lah Bu Mary. Dipanggil anak majikan, langsung di situ kan langsung ditanyain gitu. Memang Mary suka Saudi atau cuma pura-pura ingin terkenal, ingin itu, ikut ini kayak gitu. Langsung anak majikan Mary udah seperti orang Saudi, dia suka Saudi. Dia udah 30 tahun di sini. Ya ini bukan sekedar konten lah. Iya, ya. bukan Ya, sekedar memang dia itu konten. hidupnya di Kan sini. aku sering membawa pantun untuk Iya, Saudi iya, gitu. iya. Nah itu makanya kalau memang Mary suka Saudi, kalau live jangan bawa negara hukumah, jangan bawa agama, jangan menyinggung-nyinggung itu, nanti bermasalah. Ada ibaratnya penjara, ada bayar denda 3 miliar atau entah berapa. Oh jadi kalau misalkan di Saudi itu nggak boleh negara nyinggung negara terus sama Agama. mungkin hukum-hukum negara juga ketentuannya ya kebijakannya nggak boleh. Makanya sekarang tuh nggak pernah live. Sebenarnya live itu alhamdulillah ada rezekinya juga. Itu kalau live itu misalkan ada kan gift, iya ada gift ya. Itu Kita pernah dapat itu buat Bu Mary langsung atau tetap masuk ke manajer nanti dikelola oleh manajer Ya keuangan? kita separuh Oh, separuh manajer, separuh ini. kita bagi dua lah. Nah, tapi itu waktu live sekarang jarang live ya. Enggak pernah. Jadi sekarang sistemnya itu kayak Bu Mary kerja di manajer dia itu semua yang ngelola mereka dia. Pokoknya Bu Mary Seperti aku terima gaji aja. cuma aku membintangi. Iya membintangi. Nanti yang gaji dia aja. Iya. Mau ada sinetron nggak ada sinetron pokoknya gajian aja. Yang aku alhamdulillah ya aku bersyukur banget udah bisa ibaratnya sampai ke titik ini aku udah bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku bersyukur ya dari sabar gaji sedikit sampai ya sekarang gaji alhamdulillah sekarang lancar. Aku mau apa saja yang aku minta anak majikan pasti ngasih nurut gitu. Aku udah Itu bersyukur. udah alhamdulillah. Apalagi mau lebih dari Iya, itu. alhamdulillah gitu. Berarti Bu Mary udah mau di sini terus apa pengen pulang rencana? Ya balik. Balik. Berarti kalau balik udah bangun rumah juga di Indonesia. Aku udah punya rumah. Ya semua hasil di sini ya. Dari hasil dari sini. Ya, alhamdulillah aku dari sini ibaratnya semenjak umur ini sampai tua segini aku belum pernah minta ke orang tua. Minta doa saja ke Minta orang karena tua. minta nanya ke orang tua. Minta apa? Iya. Iya, waktu sekolah. Aku kecil, Iya. aku kan dari pergi ke Saudi sampai ya sesuai ini belum pernah ibaratnya minta doa restu lah dari orang tua iya, tapi aku minta ya uang atau minta apa saja. Iya, dan memang dari kecil udah merantau ya. Merantau di sini. Banting tulang. Itu kan yang penting kita kan nggak selamanya di Saudi kan kayak
Ibu Mary mumpung lagi di atasnya syukur Iya. alhamdulillah kalau Sekarang ya ibaratnya ya rumah ada, keluarga ada. Sekarang yang cari ibaratnya uang untuk usaha nanti kalau udah di di kampung. masa tua lah ya, Iya. untuk masa tua. Masa Jadi tabungan investasi. Iya, masa di Saudi terus. Iya. Tabungan rumah ada. Salim Ada. ada. Didampingin Salim terus lagi setiap hari, tinggal ngumpulin uang terus untuk pensiun di hari tua. Iya, pensiun. Terus Mudah-mudahan. amin. Salim rencananya mau stay di sini juga ngikut Bu Mary terus berarti. Ya selama dia masih di sini saya ikut. Pokoknya sepaket lah ini. Iya. Ya Bang Romi dan Juliet. Romi dan Julia apa Romeo dan Juliet ya? Sama saja itu. Yang penting ya tujuan kita ke sini berdua cari rezeki. Iya, untuk nanti ya kalau kita udah pensiun usaha di negara sendiri. Kan sekarang di mana-mana sedang susah. Benar. Kayak gitu. Ya mumpung sekarang lagi udah Masih ketemu sehat, nih Ramanya di gitu. sini dan masih betah ya udah gitu. Masih betah, masih sehat, Masih gitu sehat, ya. masih dibutuhkan lagi. Kita standby. Kalau Bu Mary saya pengen nanya karena saya merantau udah tapi kan nggak terkenal Bu Mary. Jadi saya pengen nanya itu ke suka dukanya waktu sebelum terkenal dan suka dukanya setelah terkenal itu apa? Suka duka sebelum terkenal ya banyak dukanya sih. Banyak dukanya ya, Banyak sebelum dukanya, iya banyak dukanya. Ya, Kita namanya sabar. kerja. Orang namanya kerja kita Iya, sabar. kerja di orang luar lagi. Ibaratnya ya kita jam 3 malam dibangunkan untuk masak kita bangun. Apalagi kalau kangen orang tua kan. Iya. Apalagi ya kalau kita sakit jauh dari saudara, nangis sendiri, rasakan sendiri gitu. Panadol solusinya. Panadol. Ya, sakit apapun Panadol. Panadol. Gitu. Ya sukanya ya bagaimana ya? Sukanya mungkin karena udah nyaman sama Ya orang. sekarang sukanya sekarang. Sekarang sukanya. Dulu nggak ada suka. Gak ada sukanya. Nggak ada Tapi suka. tetap bertahan Tetap bener. bertahan. Aku sabar. Mungkin ya kalau yang lain mungkin ya udah nggak tahan. Iya, udah Minta pulang. Nggak tahan. Kabur. kabur. Tapi aku sabar. Intinya yang mau kerja di luar jangan sampai kabur. Nggak semua yang kabur dari rumah majikan itu sukses atau selamat gitu. Kan banyak ya kejadian-kejadian gitu. Ya intinya ingatlah keluarga yang ditinggalkan. Benar. Ingat orang tua yang ditinggalkan. Jika tujuan kalian memang kerja di sini benar-benar sabar. Orang menghadapi orang luar itu harus dengan kepala dingin. Ekstra sabar. Iya, pokoknya kalau mereka panas, kamu dingin. Iya. Harus dingin Benar, gitu. benar. Kalau dihadapin dengan mereka panas kamu panas ya nggak jadi. Nggak ada ujungnya. Iya nggak ada ujungnya memang. Ya, Terus kalau itu kan misalkan memutuskan untuk pergi atau kabur kan sayang diri sendiri lah. iya saya. Kita ini harus sadar dari negara orang. Ya, Kalau aku mau kabur dari dulu. Saya gila. Bagaimana ya? tapi kalau kabur nggak jadi artis. Ya, jadi artis. Ya ini kan nggak dari terkenal. kalau kita lihat kisah hidupnya kan ini berarti dari apa misalnya dari buah kesabaran kan. Wah, bisa. Buah kesabaran ya sekarang tinggal dipetik. Tapi Hikmah ya, dari Ya, kesabaran. hikmahnya. iya. Kalau ibaratnya kalau dulu aku nggak sabar ya, mungkin aku kabur jadi dulu, bukan sekarang. Sekarang kalau ada yang bilang sudah sana kabur, kamu kabur ngapain? Ya, Aku kabur. udah enak kabur. Iya, balikan saja, Iya. ngapain aku kabur? Aku bilang gitu. Benar. Ya pokoknya ya banyak dukanya ketimbang sukanya. Dulu Tapi aku sabar. sabar. Yang kedua aku nggak pernah cerita ke orang tua. Apapun ya yang saya rasakan di sini orang tua nggak tahu. Gitu. Tapi rata-rata memang perantau semuanya begitu sih Bu ya. Hebat menurut saya orang merantau itu mau susah, mau sakit, mau seneng dia nggak bilang ke orang tuanya. Nggak, orang tua nggak pernah. Tapi ketika ya itu yang kita sayangkan kan ketika mereka memilih jalan pintas yang belum tahu ini jurang atau kebahagiaan di situ yaitu kabur dari majikan. Ini kan Karena aku pernah putus Itu kontak. pikiran pendek sih. iya, nggak panjang. Kita tidak menyinggung siapapun ini ya, cuma kita mengedukasi, memberi nasihat biar jadi Jujur artis. ya, apa Bu Mary. namanya, aku pernah putus kontak selama mungkin ada 9 tahun Dengan dengan keluarga nggak ada kontak. alasannya
alasannya apa ya? Dulu kan kita surat menyurat, Oh, belum. pakai Iya. surat-surat itu ya, setiap ya namanya juga itu kadang surat nggak sampai. Kantor pos lah. Ya, kantor pos gitu. Sampai suamiku yang pertama almarhum Oh, meninggal, aku nggak tahu. meninggal nggak tahu. Meninggal dua tahun baru aku tahu gitu. Aku putus kontak sampai 2011 sama keluarga. Dari 9 tahun berarti dari 2000, Dari ya, 2002. dari 2002 sampai 2011. 2011. Waktu itu kan belum zaman HP kayak sekarang. Enggak ada ya. Nggak ada. Langsung pertama yang mama aku telepon, kan ada dulu telepon rumah tuh, Iya, telepon iya, hidup. iya, iya. Aku Wartel telepon, lah ya. iya, aku udah nggak bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia aku lupa. Aku sambung Jawa, Saudi, Indonesia. Aku cuma gembor nangis loh. Aku dengar adikku udah nikah, punya anak satu, masih bayi waktu itu 2017. Itu baru nyambung kontak. Bentar Bu Mary. Ini Bu Mary kan putus dengan keluarga. Iya. Itu maaf ya, maaf. Karena ada tekanan dari kan yang sering seliweran diberitakan ada TKW nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang apa, nggak digaji ini tuh karena bosnya. Bu Mary ini tertekan begitu karena bosnya atau karena memang hubungannya itu memang susah lewat pos lah, ada yang nggak nyampe lah, atau Bu Mary nggak inget memang bener-bener udahlah nanti apa sampainya aja nanti gimana gimananya. Ya pokoknya ya begitulah. Begitu. Nah, ceritanya begitulah, tapi Ya. aku nggak mau ngungkit. Iya. Gitu ya. Memang dulu kan kita ibaratnya HP Iya, nggak boleh. berhubungan memang susah. Nggak boleh kita curi-curi. Itu waktu aku udah apa ya nyambung kontak, telepon pun aku masih curi-curi. Oh, waktu rumah itu pakai telepon rumah itu. Telepon rumah aku curi-curi sampai aku kena 500 real. Telepon almarhum suamiku itu telepon duduk. Sebelum meninggal itu. Ya, aku kira kan nggak tahu majikan. Kan di sini ada fatura. Iya. Keluar fatura Indonesia 500 real. 500 real gitu. Tapi kan demi keluarga. Tapi di Indonesia kan biasanya dulu belum banyak telepon Iya, rumah kan. betul. Biasanya Itu ini rumah tetangga. iya, biasanya kan atau ke wartel biasanya coba panggilin yang namanya ini nanti Iya. datang misalnya. Iya. Kalau sekarang kan misalnya enak Bu Mary di mana? Di sini langsung datang. Sekarang udah zaman modern. Iya, dulu begitu. Dulu saya ingat bapak saya dulu di luar kota jadi nelponnya tuh ke wartel Bu Mary. Wartel yang langganan itu coba panggilin ini suruh ini di kampung. Iya. Nanti datang ke rumah itu bapaknya mau nelpon jam sekian. Nanti Aku kita sampai standby. kena damrat majikan demi telepon suami. Kan namanya juga suami. Berarti sama suami itu maaf Om Salim ya. Ini cerita ke belakang. Enggak, Om Salim Om Salim. Bu Mary berarti sama suami itu nggak cerai berarti ya. Enggak. Tapi Aku nggak ada nikah. hubungan. Nikah 8 bulan, langsung Oke. terjun ke Saudi waktu umurku 13 tahun. Umur 13 tahun. waktu itu suami nggak kerja. Suami kerja Jawa Indonesia kan apa dulu bang, ikut apa namanya truk bawa pasir bawa Iya, batu, oke. kan namanya ikut mertua nggak enak, nggak enak ikut mertua. Berarti ya Bu Mary pergi berarti karena ada sesuatu, Iya, aku bukan pengen- karena ekonomi lah. Nah, aku pengen punya rumah sendiri. Iya, biar nggak marah. Nggak ikut mertua, ikut namanya hidup sama mertua itu nggak enak, Nggak enak. nggak enak. Pasti ada kata-kata di belakang mereka. Di belakang kita ada kata, oh masakannya nggak enak, Iya. oh dia tidur nggak bangun, gitu. Bangunnya siang lah, Bangunnya siang. malas lah Ah, inilah. itu. Makanya aku tujuan ke Saudi itu pengen punya uang, beli rumah sendiri. Tapi setelah kerja di Saudi, punya rumah, suami pergi nggak kembali. Dipanggil yang kuasa. Jadi meninggal dipanggil duluan lah suami. Memang rata-rata kalau TKW itu bukan rata-rata, kebanyakan 90% yang saya itu pasti dia di Indonesia bermasalah entah keluarga, entah ekonomi, terus dia pergi ke merantau. Ya tapi ya sekarang zaman sekarang yang sering viral ya, katanya pergi merantau ke Saudi. Tapi nanti di Saudi ya Ya itulah beda lagi tuh beda ceritanya. lagi. Kalau Bu Mary memang berpisah sama istri yang pertama, suami yang pertama karena meninggal. Meninggal dunia. Terus balik lagi nih. Setelah itu Bu Mary nggak ada nikah lagi. Nggak ada selama berapa tahun ya, aku menjanda dari 2005.
2005. Belum pernah nikah lagi. Mungkin karena tinggal di sini. Coba tinggal di Indonesia. Pasti udah pulang. iya. Ya intinya ya gitu. Kita Ya di sini mungkin kan nggak jarang keluar, jarang. nggak ada komunikasi. Komunikasi kan di Facebook. Iya, gitu. benar. Nggak pernah. Waktu 2000 berapa Meli pulang 2013. 2013 pulang pertama. 2013. Waktu pulang pertama 2013 saya ketemu Om Salim. Nah, belum kenal. Oh, belum kenal. Saya masih kerja di Cikarang. Oh, masih punya kerja di istri sekarang. yang Masih empat. punya istri. Om Salim berapa kali nikah? Nah, 3 kali. 3 kali. Ini yang ketiga. Nah, yang empat. Ini yang keempat. Kata Bu Mary, laris ya katanya Om Salim. Ya itulah jalan kehidupan saya. Berarti kalau Om Salim ditinggal nikah ditinggal apa? Meninggal ya, Iya. istri meninggal. Istri pertama meninggal, yang keduanya juga meninggal. Nah, terus yang ketiganya cerai. Pisah. Ya. Oke, terus ketemu Bu Mary. Waktu ketemu Bu Mary berarti sebelum nikah ke istri ketiga. Aku udah kenal sebelum nikah yang kedua ketiga. Waktu istri pertama meninggal, saya udah kenal dia. Udah. Tapi udah kenalnya itu kenal sekedar kenal. Oh, itu Mary itu Udah. atau udah teleponan. Udah sering telepon. Intens. Cuma karena berhubung Katanya LDR, Berat lah ya. ya, jadi makanya Seberat apa Om Salim? ya seberat gunung selamat saya. Nggak bakalan itu kan. Iya, nggak bakalan. Udah, mendingan saya pasrah. Kalau jodoh nggak bakalan kemana. Udah Tapi saya nikah sama yang lain. Kalau Iya. jodoh nggak akan kemana tapi nikah Iya, sama dia yang lain. nikah sama yang lain. Aku Bu Mary. masih. Tapi tahu Om Salim nikah waktu itu. Ya, aku kan Facebook. Iya, ada info Tahu. lah. Oh, ini udah nikah. Iya. 1 tahun 4 bulan kemudian duda lagi. Udah lagi ngabarin lagi. Enggak, aku lihat dia posting. Tapi nggak ngabarin nggak telepon. Enggak pernah aku. Langsung 2 tahun lagi udah ada pengantin lagi. Udah upload lagi. Laris. Laris. Ya 2023 itu yang aku DM dia. Langsung. Aku DM Lek, kamu udah punya anak berapa? Udah punya anak. Punya anak apa? Udah pisah kayak gitu. Pisah lagi. Pisah lagi. Terus Kata aku, ayo nikah lah. Ayo nikah sama aku bilang gitu. terus gimana Om Salimnya? Katanya udah gak mikir nikah lagi. Langsung. Oh, nggak mau nikah lagi. Pertama dulu katanya udah gak mau nikah. Tapi Om Salim berapa umur Om Salim? sekarang 40 jalan 46. Jalan 46. Kalau Bu Mary 45. 45. Oh, beda satu. Ya Banyak cocok. yang menghujat orang Saudi itu katanya, Mary, kok kamu punya suami lebih kecil, lebih muda? Iya. Mana suamiku lebih muda, tua 1 tahun. Enggak sebenarnya Bu Mary karena pakai hijab, Mas. Iya. Jadi kelihatan. Di sini kan nggak ada dandan-dandan. Iya. Kalau boleh Karena nggak saya ada baby face. lewat. Oh, Om Salim baby face. Baby face Om Salim ya benar. Jadi kelihatan muda terus ya, kelihatan umur 20-an. Waktu 2023 berarti Bu Mary ngajak nikah. Ya Ayo, aku waktu nikah. itu sedang patah hati. Iya, langsung. Aku kan dulu kan sebelum kenal kembali hubungan, aku hubungan sama orang Lampung, TKI Malaysia. Di Malaysia. Tapi ya itu ada main belakang sama TKW Taiwan. Itu jadi kita LDR itu susahnya begitu tuh, godaan. Bener Om Salim memutuskan adalah nikah aja Iya. gitu kan. Nanti kalau itu nggak kemana, tapi nikah. Harusnya kalau jodoh nggak kemana dijalanin bukan ditinggal nikah Bu Mary. Ya itulah kehidupan Om Salim ya. Akhirnya sekarang nikah dengan Bu Mary dan kalau Bu Mary nggak punya anak. Belum. sama Doakan saja Cuma 8 bulan ditinggal berangkat. masih kecil lah. Kalau Om Salim udah punya anak. saya Sempat punya anak dua. yang pertama cewek, yang kedua cowok. Cewek cowok satu pasang. Udah gede-gede. Yang pertama Udah dewasa. 20 tahun 21 tahun sekarang. Lupa 20 apa 21? 21. Kalau yang kedua kelas 1 SMA. 2 kelas 1 kelas Satu 1 SMA. Udah pada bujang, udah pada gadis ya. Itu dengan satu ibu atau berbeda? Satu ibu. Satu ibu. Yang pertama aja. Oke. yang setelahnya itu nikah nggak pernah Punya anak lagi. Ya berarti rencana ini planning Bu Mary sama Om Salim berarti semoga punya anak. Amin. Semoga dikasih kepada. Kalau dia dikasih ya udah pasrah lah. Mungkin umur udah. Iya, terus udah ada anaknya Om Salim kan? Ya udah ada anaknya.
Kali Iya. tidak ada anak adik. Yang penting kan kita ikhtiar lah. Ya udah ada keponakan juga. Ya tapi ikhtiar mah tetap Iya. saya. Ikhtiar tetap. Insya Allah dikasih lah semoga aja. Bu Mary waktu balik lagi tadi 2013 pulang, ibu masih ada? Masih Sekarang masih ada. Itu waktu ketemu ibu gimana? aduh, kan aku udah dikabarkan mati. Dikabarkan mati. Udah di 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Wallah. Wallah. Bajuku udah di itu dipendam. Udah Dipendam dikabarkan mati. dikabarkan mati. Jadi bagaimana ya? Waktu pertama dengar suara mau nangis, ibuku nggak bisa nangis. Jadi kaget itu. Iya. Shock gitu ya. Shock. Aku yang gembor, aku yang nangis waktu Telepon. telepon. Padahal aku dikabarkan mati. Udah dikubur, pakaian semua, foto-foto dikubur semua. Karena berapa tahun itu nggak ada kabar. Gitu. Mamaku pernah keluar di TV Indonesia TVRI kalau Muntahar JTI itu karena nyari anaknya di Saudi. Pernah. Pernah. Tapi nggak sampai ke Bu Mary. Ya, sampai ke Ya karena waktu itu mungkin Aku media. pernah keluar di berita waktu mungkin masih ada ya di Google itu masih ada TKI Warsinem 20 tahun Hilang nggak pulang, hilang kontak sama keluarga. Aku kan pernah diurus anggota dewan. Aku waktu udah 20 tahun nggak kontak. Tapi nggak ada. Bu Mary waktu itu Bu Mary bilang tadi masuk berita, berarti dicari Bu Mary kan? Iya. Itu waktu zaman Bu Mary dicari itu sampai nggak ke Bu Mary berita? Nggak sampai. Nggak sampai. Mau kapan kesampainya? Waktu itu aku baru kenal Facebook tahun 2011 waktu udah ada kontak sama keluarga. Waktu mau pulang berarti kita. Belum kenal pulang. Aku curi-curi kan Curi-curi ya. beli HP itu Oh anak majikan. iya. Dulu banyak kan. Dulu aku anak curi-curi beli HP Handphone. ya. Aku punya Facebook. Di Facebook aku cari-cari itu pelayanan TKI, TKW, aku minta tolong. Langsung aku tulis waktu itu ya pengaduan TKI aku cari di Facebook. Aku banyak aku inbox gitu. Langsung terakhir kali ada yang ngupload itu dia sedang olahraga, aku bilang, Pak, aku saja DM kamu minta tolong, katanya kamu itu membantu TKI. Iya. Aku minta pertolongan kok nggak ditolong. Aku udah berapa kali hubungi sampean nggak peduli, nggak respon. Nah, langsung ada di situ mahasiswa Jakarta, dia langsung DM aku di Messenger, katanya, Teh, aku mahasiswa Jakarta, ini nomor KJRI Jeddah, sama ini nomor KBRI Riyadh, Teteh hubungi saja gitu. Akhirnya hubungi. Aku hubungi KJRI Jeddah, langsung KBRI Riyadh, itu curi-curi, ya lihat majikan nggak tahu. Aku dibantu anak majikan perempuan, dia yang peduli, mungkin kasihan ya sama aku, dia yang bantu gitu. Langsung aku hubungi KJRI, nggak sampai 5 hari KJRI telepon ke rumah majikan, langsung KBRI Riyadh datang ke kepolisian sini. Iya. Alhasil mau diurus di situ. Diurus. Berarti Bu Mary dipulangin karena dicari keluarga dan aku lapor. kalau nggak begitu Mungkin sampai sekarang. itu bahasa juga udah susah. Udah susah, campur aduk. Sampai Kementerian Luar Negeri yang jemput aku di bandara, Kementerian Luar Negeri, langsung PMP 2 TKI itu jemput aku di Bandara Soekarno-Hatta waktu aku pulang. Berarti Bu Mary diambil dari rumah majikan sama Aku orang KBRI Riyadh datang ngurus gajiku semua, langsung aku belum dipulangkan, aku lapor lagi, langsung waktu itu langsung aku dibelikan tiket, langsung aku ditunggu di Bandara Soekarno-Hatta oleh Kementerian Luar Negeri sama BNP 2 TKI, langsung keluarga aku kan datang, diserahkan ke keluarga aku di situ di bandara. Berarti gaji juga ditahan waktu itu. Ditahan 16 tahun. Selama 16 tahun. Dari KBRI tapi alhamdulillah nyampe ke Bu Mary ya. Iya, Mengurus sampai pulang, sampai sampai pulang, gaji sampai semua. gaji, ya. Terus apa orang
majikan Bu Mary nggak ada ngerasa kesalahan atau apa, atau meminta maaf dulu ya pada waktu dulu pas waktu melepas kepulangan Bu Mary? Oh, majikanku yang perempuan tuh sampai anaknya nikah pun nggak hadir karena kehilangan, punya rasa kehilangan. Aku kan udah dianggap anaknya. Iya. Jadi rasa kehilangan itu terlalu berat sampai menikahkan anaknya dua itu dia nggak hadir. Karena Nggak hadir. kepikiran. Iya karena kepikiran. Langsung majikan laki-laki juga berat lah melepas ibaratnya. Aku di situ udah 20 tahun, udah seperti anak, sudah seperti keluarga. Ya sampai aku air mata mau nangis di situ gembor. Itu Majikan laki-laki perempuan anaknya menantunya semua ngangkat. tapi apa namanya, maaf Bu ya, kan waktu itu di situ tuh dari KBRI nggak menanyakan kenapa kamu seperti ini, apa alasan majikannya Bu Mary? Ayo aku udah nyaman saja. Oh, nggak mau, pokoknya nggak mau Bu Mary pulang. Iya, Maunya nggak udah dianggap anak. iya, udah Nggak boleh dianggap beda. anak. Sampai orang kedutaan tanya bagaimana diperlakukan kamu, disiksa kamu atau diperlakukan nggak baik. Enggak, Cuman nggak boleh aja, nggak nggak boleh boleh pulang. pulang. Karena udah. Kita kan udah kangen sama Iya. keluarga, makanya aku lapor cuma pengen pulang. Tapi Bu Mary pernah bilang ke keluarga kalau saya pengen pulang ke Indonesia, pernah nggak? Ya pernah ya kan kita putus kontak. Enggak, Langsung waktu iya. 2011 kan mulai udah ada hubungan nih. Iya, iya itu bilang. Makanya dari pihak keluarga membantu, dari aku juga cari bantuan. Oke, berarti dari salah satu pihak keluarga ada yang membantu Iya, untungnya keluarga. ya. Berarti Bu Mary ini yang kita tahu sekarang kan Om Salim ya. Dia itu kan terkenal, dia itu banyak yang tadi Om Salim Bu Mary bilang di jalan pun lihat kita, halo Mary apa kabar? Ternyata dulu itu, coba bayangin aja ketika dulu Bu Mary tidak sesabar itu dan istilahnya punya dendam dalam hati, udah saya nggak mau pergi ke majikan itu lagi kan. Mungkin beda ceritanya. Mungkin nggak bakalan sehebat ini kan sekarang Bu Mary. Jadi itulah yang namanya Allah itu tidak tidur, dan dari apapun itu sebuah kesabaran itu pasti akan ada hasilnya, akan berbuah ya. Ini sekarang buahnya. Terus Bu Mary waktu ketemu orang tua pertama kali gimana di bandara? Di bandara ketemu orang tua jemput, Ketemu mamaku kan nggak ikut jemput. nggak ikut jemput. Cuma adik-adikku. Ya udah adikku udah besar dari umur 1 tahun aku tinggalkan, yang perempuan 6 tahun. Udah pada dewasa kita kaget lah. Nggak percaya seperti nggak percaya ya kita bisa kumpul lagi sama keluarga. Waktu aku sampai ke Jawa kan udah 2 malam. Aku lihat mamaku itu mau nangis itu seperti air mata itu udah kering. Nggak bisa nangis. Gitu. Waktu itu ibu masih sehat. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Kalau bapakku meninggal kita masih kecil. Oh, dari kecil. Oh, dari sebelum Bu Mary ke sini pun Bapak udah nggak ada. Bapakku meninggal aku baru kelas 6 SD. Gimana perasaannya Ibu Mary waktu kan membutuhkan banget bantuan pada waktu itu ya, kan sampai hubungin KBRI, KJRI, terus pada akhirnya mereka datang membantu dan naik pesawat, kita mau pulang ke Indonesia sampai ke Nangis masuk. ketemu orang tua. Nangis dari kita masuk bandara ke pesawat aku nangis. Nangisku apa? Aku nggak pernah keluar rumah, nggak tahu dunia luar. Aku takutnya hilang. Sampai segitunya. Iya sampai nangis aku sampai Jeddah. Kan transit di Jeddah. Nangis aku sampai Jeddah. Sampai anak majikan telepon KJRI Jeddah bilang itu Mary mau pulang nggak tahu jalan dia takut ini itu gitu. Nangis aku. Karena nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Aku sampai orang Saudi mau pergi umrah, aku gandulin. Aku lihat anak Aldi, قول يا بنتي وين تطيعين هذا دولة حكومة موجودة. Aku takut ya, jangan takut. Ini dunia kan apa negara aman, Hukum ya, negara ada hukum. aman, ada hukum ya, jangan takut. Jangan takut. Akhirnya pulang ke Indonesia, nyampe di Jakarta, Dijemput keluarga. jemput keluarga. 4 bulan aku di Indonesia. Di mana? Di Indonesia 4 bulan. Cuman stay 4 bulan aja. 4 bulan. Ya betah. Nggak betah. Ya betah. Ya. Udah terbiasa dengan ini. Di sini ya udah bahasanya aja udah begitu. Iya. Terus pulang ke rumah Bu Mary ketemu sama ibu. Apa yang Bu Mary katakan sama ibu? Sampai berapa tahun saling tadi? 20 tahun. 20 tahun. Yang setengahnya tanpa kabar.
Ya hampir itulah dari ibaratnya 2002 sampai 2011 itu putus kontak. Putus sama sekali. Putus sama sekali. Nggak ada Sampai udah diisukan meninggal Bu Mary. meninggal. Ya itu bikin selamatan 40 besar-besaran. harian, 100 harian, Ya, Bu Mary udah meninggal. ya sampai aku sampai punya omongan ya kalau aku pulang, selamat harus pulang, aku mau nyembelih itu kambing 4. Alhamdulillah terlaksana 4. Mamaku 2, udah 6 gitu. Ya alhamdulillah aku langsung bikin rumah. Bikin rumah Bikin dari rumah. waktu itu tuh. Dari waktu itu. Kemarin di sini 10 tahun aku renovasi rumah. Renov lagi. Ya aku beli ya untuk ke 10 tahun ini aku beli sawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tabungan ya. Iya, agar apa ya selama kerja itu kalau orang Indonesia orang Jawanya keton kelihatan. Kelihatan. Nah, kelihatan Ada apa papasnya. Ya, ada tabungannya Om Ada Salim. tabungannya. Jangan nikah lagi Om Salim. Udah cukup. Bu Mary aja terakhir Om Salim. Artinya gimana? Aja. Ditawarin terus. Ditawarin siapa yang nawarin saya? Mau nikah lagi katanya. Anak majikan sering ngeledek. Ah, Salim mau nikah lagi. Apa katanya? Lah, Kalau dibiayain gitu saya. Iya, berarti mau. iya, gitu. Tapi Bu Mary berangkat ke tempat yang sama. Tempat yang sama, rumah yang sama. Aku udah nyaman Mas tadi. Aku takut mungkin ke rumah satu nggak seperti yang rumah sekarang ya. Walaupun rumah yang sekarang penuh kenangan, tapi kita udah merasa nyaman. Susah untuk lepas. Sepahit-pahitnya. Iya, kan sekarang ibaratnya udah seperti rumah sendiri. Iya. Cucu majikan itu 19 sekarang. Masya Allah. Mamanya kalau ya Jumat itu kan pada kumpul Ngumpul, tuh, ya. lah bentakin semua karena Iya. berisik. Iya. Nggak ada yang marah, nggak ada Udah yang biasa, itu, udah kayak keluarga. udah biasa. Makanya saya tuh bingung, apa ini mungkin takdir ya, namanya takdir Salim ya. Dia Bu Mary ibaratnya selama 20 tahun gak boleh pulang walaupun karena dianggap keluarga. Udah giliran udah pulang cuman berapa? 4 bulan. Berangkat lagi ke tempat yang sama. Ke tempat yang sama. Tapi Katanya burung kalau udah dilepas dari Iya. sangkar balik nggak lagi. kembali, Iya. tapi kok ini kembali? Iya, iya. Gitu. Ini bisa balik lagi Iya ya. balik lagi. Ini apa kata majikan atau anak majikan? Nggak pada percaya. Nggak percaya. Saya aja tak percaya. Nggak percaya. Om Salim aja ya. Menantunya, menantunya dia bilang mustahil Mary kalau pulang kembali lagi. Pasti. Langsung kamu ibaratnya kamu nantang aku Iya. bilang gitu. Aku buktikan kamu. Kan dikira aku bohongin. Iya. Oh, dikira itu minta berangkat lagi bohong gitu. Bohong. Tapi berangkat lagi Berangkat ke tempat yang sama, yang sama. orang yang sama, Yang rumah yang Itu sama. Walaupun rumah itu penuh kenangan, kembali lagi karena kita udah merasa nyaman. Tapi setelah kembali lagi nih Bu Mary, ada perubahan nggak? Ada banyak. Aku berkuasa di situ. Jadi Setelah anak ini nikah semua, aku yang berkuasa di rumah. oke, jadi begitu balik lagi mungkin Bu Mary udah dianggap Beda. beda lah, nggak Aku yang sama belanja, Iya. aku yang ngurus rumah. Kan anak-anak perempuannya udah nikah semua. Itulah aku sekarang yang di rumah itu Di rumah, jadi berkuasa lah. yang berkuasa di rumah. Maksudnya nggak seperti yang dulu. Dulu kan ibaratnya cuma ART biasa, Iya. yang nurut sama Iya. majikan. Ini itu. Sekarang enggak, aku sendiri. Benar. Pun toh setelah Bu Mary balik lagi udah keadaannya sudah pasti berbeda. Udah nggak kayak yang ART lagi, udah lebih inilah Bu Mary ya. Ya, alhamdulillah. Terus sekarang majikan dua-duanya masih hidup semua. Alhamdulillah. Allah itu Amin ya rabbal alamin. Allah Lil jami insyaallah. Ya itulah kita sabar, kita nggak dendam sama orang. Ya mungkin ya kalau selain itu kan punya dendam. Pasti. Punya dendam. Pasti. Tapi aku udah memaafkan mereka. Minimal nggak mau balik lagi dan pasti ngomong ke sana-sana kan ini orang nggak bener, ini orang begini. Tapi aku nggak punya nyimpan dendam. Malah balik Wah, lagi. iya, waktu aku mau pulang pun majikan semua pada minta maaf. Halaluni. Aku bilang udah, aku memaafkan dunia akhirat. Aku bilang begitu. Mending kita memaafkan. Kenapa kita menyimpan dendam? Gak ada manusia yang gak punya salah, gak ada manusia yang gak punya dosa. Begitu saja. Benar.
Berarti memang Bu Mary waktu itu selama berapa tahun itu nggak digaji? Ya tapi walaupun dengan alasan jadi tekan atau apa udah nggak mau Bu Mary pergi kemana-mana akhirnya nggak digaji. Iya. Tapi semuanya Keluar cair semua, semua, gaji semua keluar cair, semua, alhamdulillah. Ketemu sama keluarga suami Belum ketemu udah waktu pulang almarhum. pertama ya Iya, 2013. aku pergi ke sana sampai mertuaku udah nggak kenal aku, Nggak kenal. nggak kenal. Padahal aku di depan, mamaku di belakang, kenal mamaku, aku nggak kenal. Oh, dikira ini siapa gitu Iya, ya. aku langsung itu siwar gitu. Mamaku itu siwar, langsung gembar seperti melihat anak laki-lakinya Iya. kembali. Ya, Tapi seperti aku udah lihat nggak betah. almarhum. Aku di rumah almarhum cuma 1 malam, nggak betah. Jadi kelihatan terus gitu. Terbayang-bayang terus. Udah kita pulang, ayo mak pulang. Dekat jaraknya apa aja? Purwokerto Oh, Banjar. Purwokerto ya. Purwokerto Banjar. Satu kabupaten ya saja kota. Ya bukan satu kabupaten, ini Kabupaten Banyumas, aku Kabupaten Banjarnegara. Beda lagi. Beda lagi. Tapi dekat aja. Dekat. 1 jam lah. 1 jam. Terus Bu Mary sekarang nggak ada yang nyangka, bahkan mungkin orang-orang yang dulu ngurus Bu Mary pun, oh ini yang dulu saya urus sekarang ternyata Udah jadi orang nggak ngerti, Iya. udah nggak kenal. Iya. Sekarang udah jadi orang terkenal Bu Mary dan Salim juga diliput di Saudi, TV Saudi, nikahnya pun diliput di TV Saudi, di Trans 7 tadi saya baru dengar ya. Iya, Baru tahu di diliput di Trans Trans 7. Katanya sih kemarin bilang anak majikan, kamu mau ngeringatin 1 tahun pernikahanmu apa enggak Iya, gitu. happy anniversary. Iya, kata aku bilang masih 10 hari lagi, entah sih mau bikin kejutan apa, tapi katanya sih dulu mau bikin nikah lagi di sini Oh, ya, dengan hafil adat itulah. Saudi. Ya, ya, hafil lah ya. Pesta-pesta gitu. Boleh lah nanti kita mungkin diundang kan hafilnya Bu Mary, mungkin ada musik, misalnya pakai Mari, top Gus. nanti pakai baju itu. Tapi Bu Mary nyaman dengan kehidupan keadaan yang sekarang. Ya nyaman. Nyaman. Tentunya nyaman orang Ya, nyaman. aja nyaman. Kita nyaman walaupun di belakang kamera ya pastilah kita ada lah cekcok gitu. Tapi ya selagi rezeki lancar kita bisa bertahan. Cekcok mulut itu udah biasa di sini. Gitu. Karena Bu Mary udah banyak. Ini bukan makanan garam asin lagi, ini Ora semua garam. pokoknya. Batako Batako pasir, pasir pentakan, semua, ya. gitu. Lempung semua makan. Apa Bu Mary, saya pengen yang terakhir ini, di sesi terakhir ini, pertanyaan terakhir buat Bu Mary. Saya pengen Bu Mary kasih apa ya, kayak kasih nasihat atau jangan buat teman-teman yang mungkin baru mau berangkat atau yang sedang lagi berjuang. Bagi teman-teman ya yang sebagai pejuang keluarga, saya harap untuk kalian semua ya agar bersabar, agar legowo, agar tak menyimpan dendam jika kalian mendapat majikan yang kurang baik, banyak cekcoknya, cerewetnya, harus sabar. Gitu. Disabarin aja. Sabarin saja, jangan nyimpan dendam. Mengapa kita ke luar negeri dengan tujuan membantu keluarga? Ingat tujuan itu. Iya, ingat tujuan, ingat orang tua, ingat suami, ingat anak yang ditinggalkan. Jangan sampai kalian bermasalah di Saudi, kasihan keluarga yang ditinggalkan. Begitu saja. Apalagi sampai melenceng. Iya. Niat yang dicari duit malah keluar duit. Iya. Nah, gitu kan sekarang banyak ya Bu masalah-masalah. Mary saya lihat kayak sedih, nggak tahu sedih kenapa, mungkin ada yang mau diomongin selain itu, mungkin kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Saya lihat dari tadi Bu Mary itu berkaca-kaca mata. Ya kalau kita kembali ke belakang, aku ingat masa-masa susah. Ya, itu Sedih. kadang-kadang kita sedih. Kadang-kadang aku bicara sama temanku Sampai nangis. netes air mata. Ya itulah kenangan kehidupan. Yang penting sekarang buat kalian semua yang baru sedang mengurus kepergian kalian ke luar negeri, harus siap fisik, siap mental. Benar. Fisik, mental. Fisik, mental itu yang harus siap, Modal harus utama kuat, Ya, modal modal utama. utama. Yang kedua dekatkan diri kalian
Yang Maha Kuasa jangan sampai menyimpan dendam. Selagi kita di negara orang, bersifatlah baik, ingat yang ditinggalkan, gitu saja. Benar. Ya mungkin Bu Mary lebih ini kita semua sama-sama belajar dan itu memang harus mental itu Iya, terutama mental. mental dan fisik. Kalau kita mental nggak kuat, sumpah Mas, mungkin dari dulu aku udah kabur, nggak tahu jadi apa. nggak tahu jadi apa, entah di mana, bisa pulang apa enggak gitu. Kan sekarang aku sering banyak ya lihat di TikTok ada kabar-kabar katanya 9 tahun nggak ada kabar, Benar. 10 tahun nggak ada Suaminya kabar. mencari, Iya, anaknya terlantar. iya kan kasihan gitu. Benar. Katanya keluar kabur dari rumah majikan kan kasihan. Apalagi sampai Kita yang nggak kabur, nggak putus kontak sama keluarga juga kita sedih. benar. Apalagi yang kabur gitu. Jadi pikir baik-baik gitu. Pikir jangan Iya, terlalu jangan cepat terlalu- berpikir mengambil keputusan. Apalagi untuk kabur itu sesuatu yang besar. Iya. Kita- Jangan percaya sama omongan orang. Oh kabur, cari gaji yang 3.000, cari gaji yang 4.000. Nggak semudah itu. Kalaupun dia benar nggak kerjaannya kan kita harus lihat. Iya kita kalau aku kemarin waktu belum pulang ini kan bermasalah juga. Aku katakan teman-teman udah kabur saja ke Jogja. Ngapain kabur? Aku udah pernah pulang ngapain kabur? Aku pikir 1000 kali. Mending pulang daripada kabur. Pulang daripada Baik-baik Bu ya. Iya. Yang pertama nama kita tercoreng. Benar. Yang kedua negara kita. Aku sering dengar dari orang Saudi. Aku nggak suka sama TKW Indonesia. Itu nggak baik. Itu orang jahat. Itu orang ini. Aku pasang badan. Ini tuh masih keluarga. Karena jelek-jelekan orang Indonesia. Aku bilang, kamu itu sifatmu bagaimana ke pembantumu? Kamu kasih makan? Kamu penuhi kebutuhannya dari sampo, sabun mandi, makanan? Aku bilang gitu, aku pasang badan karena menjelek-jelekan orang Indonesia. Iya, pasti ya kita semua itu otomatis sudah kayak mendarah daging dan jiwa nasionalisme walaupun Bu Mary udah 20 tahun pun masih pasang badan. Pasang badan aku. Untuk orang Aku bilang, Indonesia. tergantung kalian. Kalau kalian baik, pasti pembantu baik. Jangan nyalahkan Indonesia. Jangan bilang yang Indonesia itu yang wanita murahan lah ini. Aku jujur nggak ikhlas. Kadang sedih dengar. Iya, itu masih saudara aja kemarin. Walau aku memang bertengkar gitu. Sama anak majikanku sendiri gara-gara kan punya pembantu orang Sukabumi. Kabur. Aku Indonesia di Indonesia. Teteh, aku ketemu hari raya tuh. Kalau pergi ke warung Indonesia aku mau titip bakso, tempe, tahu. Aku bilang mana nomormu nanti kalau aku ke warung aku telepon. Iya. Kalau dia mau bikin masalah anak majikanku yang rumah ini bikin masalah kenapa kamu minta nomor HP-nya gitu. Dikira mau Aku orang Indonesia di Indonesia nggak enak aku bilang. Dikira aku apa sombong aku Iya. bilang gitu. Sampai Harus sekarang menjaga. aku bertengkar nggak pernah aku akur sama majikannya itu. blokir semua WhatsApp, Snapchat aku blokir. Ya, kadang memang itulah Bu Mary, kadang kita mau berbuat baik itu belum tentu orang itu meresponnya dengan baik. Iya, aku nggak kalau udah diinjak nama Indonesia, jujur aku pasang badan. Iya, aku nggak itulah, nggak rela lah. Iya. Makanya orang-orang Indonesia kalau bisa lebih bisa menjaga Bu ya. Mm. Semua lah, jangan cuma Bu Mary, semua orang. Iya, jaga nama baik Indonesia. Benar. Itu yang paling utama. Benar. Itu selama ibaratnya kalau aku nakal itu aku udah nyoreng nama keluargaku sendiri, nama ke Indonesia. Benar. Itu makanya aku jaga sampai saat ini. Benar. Harus dijaga, harus Iya, sampai aku jaga sampai kapan. Apalagi orang tua. benar. Aku bilang aku dididik baik loh sama orang tuaku. Pernah kan Kasihan orang. dijelek-jelekan yang katanya aku wanita murahan, yang ini itu wanita nakal. Nggak tahu aja sih. Uh, Di sini mereka nggak tahu nggak aja. tahu aja. Kalau dikasih tahu nanti kok bisa tidur kebayang-bayang. Langsung aku Nyari-nyari siapa sih Bu Mary? langsung aku bilang siapa itu? Kamu lihat aku di sini seperti apa? Iya, Walaupun dia masih ibaratnya majikanku pun aku pasang badan. benar. Aku ini orang baik, orang tua aku dididik Iya. baik. Gitu. Sesama orang Indonesia aja marah, apalagi orang tua kita. Iya, orang tuaku saja kalau dengar juga nggak terima. Gitu. Kalau Bu Mary harapannya sendiri apa ke depan? Ya ke depan harapanku ya semoga aku diberi kesehatan, selamat, waras, lancar rezeki, bisa punya tabungan, bisa pulang ke Karena negara kan- sendiri. Karena Amin, ya amin. Kalau Om Salim
Ya kalau kedepannya sih ya, Iya, depannya. paling kalau saya sih cuma menjalani hidup, apa yang bisa dilakukan sebaik mungkin lah Lakukan. Iya. Harapan mungkin dengan Bu Mary mungkin nanti collab sinetron mungkin berdua atau apa. Ya kalau saya Harapan nggak terlalu harapan nggak terlalu muluk-muluk lah. harum kangen masih penting juga. yang penting bisa hidup rukun bahagia aja. Amin, amin. Kita doakan semoga Om Salim dan Bu Mary hidup rukun, bahagia. Mungkin kita sampai sini aja. Terima kasih banyak Ibu Mary, Om Salim yang udah mau datang. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih, semoga yang disemogakan tersemogakan oleh keluarga Om Salim dan Bu Mary. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Bu Mary. Sami-sami. Bila ada kata-kata yang nggak baik ya Mohon saya minta dimaafkan. maaf. Saya juga maaf Om Salim ya, Bu Mary ya. Terima kasih Sami-sami. banyak.